Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Natasha Nafiljana, mahasiswi UIN Antasari, program studi pendidikan matematika. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kali ini kita ada pada pembahasan terakhir, yaitu notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini sangat penting untuk kalian pelajari, terutama karena kalian adalah siswa-siswi tingkat akhir atau kelas akhir di sekolah menengah pertama, yang mana nantinya kalian sebentar lagi akan masuk SMA, sekolah menengah atas. Nah, di SMA itu nanti akan selalu keluar notasi ilmiah ini. Untuk pelajaran IPA seperti fisika dan kimia, notasi ilmiah ini akan selalu keluar, akan selalu ada. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kalian benar-benar mempelajari, benar-benar memahami mengenai notasi ilmiah ini, agar kalian nanti tidak kebingungan apabila bertemu dengan notasi ilmiah ketika kalian di SMA. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian para peserta didik dituntut untuk dapat melakukan atau dapat merubah suatu bilangan biasa, baik bilangan yang paling besar dan paling kecil. Bilangan itu nanti dituliskan, dirubah menjadi dalam bentuk notasi ilmiah. Dan kalian diharapkan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan notasi ilmiah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan mendapatkan berkah. Jadi silahkan kalian berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yaitu notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal. Notasi ilmiah ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor pertama adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Nah, jadi tujuannya ada notasi ilmiah ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menuliskan suatu bilangan, baik itu bilangannya sangat besar sampai bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat besar itu contohnya seperti apa? Seperti 100 triliun sekian-sekian juta. Nah, terus ada ukuran bakteri yang sangat kecil, ada yang sampai 0,0000 sekian milimeter, itu kan kecil sekali. Nah, tujuan notasi ilmiah ini untuk mempermudah, menyingkat kita dalam menuliskan angka-angka tersebut. Kan kalau angkanya kebanyakan kita kan juga capek nulisnya, kepanjangan, ngabisin kertas, ngabisin waktu. Selain itu adalah muncul notasi ilmiah ini untuk mempermudah kita, tapi juga ada cara untuk menulisnya yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini kan disebutkan bahwa notasi ilmiah ditulis sebagai perkalian dua faktor. Sekarang kita lihat bagaimana sih perkalian dua faktornya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang disebut dengan perkalian dua faktor dalam notasi ilmiah. Jadi ini adalah bentuk dari perkalian dua faktor, yaitu perkalian antara koefisien dan basis yang dimana ada pangkatnya tadi, yang ada pangkatnya. Di sini kita punya 40 miliar. Di sini 0 belakangnya ada 9. Nah, jadi di sini basis koefisiennya adalah angka pertama, yaitu 4. Kemudian basisnya dan pangkatnya kita hitung sisa angka yang berada di belakang angka pertama, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pangkat pada basisnya ada 10. Nah, jadi ini yang disebut dengan perkalian dua faktor. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan bilangan menjadi bentuk ilmiah? Jadi
Di sini akan terbagi menjadi dua, yaitu untuk bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Kemudian nanti ada step by stepnya, langkah-langkahnya bagaimana cara kita untuk menuliskan bilangan menjadi dalam bentuk notasi ilmiah. Yang pertama ada untuk bilangan lebih dari atau sama dengan 10. Nah, ini untuk angka yang paling besar. Langkah-langkahnya yang pertama ada tentukan faktor pertama yang akan menjadi koefisien dengan syarat bilangan sama dengan atau lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi syarat angka pertama untuk dijadikan sebagai faktor yang pertama adalah angkanya itu sama dengan 1, boleh lebih dari 1 tapi tidak lebih dari 10, batasnya cuma 1 sampai 10. Yang kemudian tentukan pangkat dari basis yang akan menjadi faktor kedua. Jadi kita akan menentukan 10 pangkat. Nah, 10 pangkat kita cari berapa pangkatnya untuk dijadikan sebagai faktor kedua. Cara menentukan basisnya adalah dengan menghitung jumlah angka yang terletak di belakang koma. Nah, nanti jadi setelah kita menentukan faktor pertama yang akan menjadi angka pertama, di belakang angka pertama nanti kita kasih koma. Nah, setelahnya kita hitung berapa angka yang ada di belakang koma tersebut untuk dijadikan sebagai pangkat dari basis. Gunakan pangkat positif untuk memindahkan titik desimal ke kiri. Sekarang kita lihat contoh. Di sini ada 167 triliun. Maaf. Di sini ada 167 miliar 500 juta. Banyak kan angkanya, kita membacanya aja bisa belibet, bisa salah-salah. Di sini kita suruh merubah ke dalam bentuk ilmiah. Caranya, yang pertama tadi tentukan angka pertama untuk dijadikan faktor pertama. Nah, angka pertama adalah angka yang terletak di sebelah paling kiri. Nah, angka pertamanya adalah 1. Di belakang 1 kita kasih koma. Nah, kita hitung angka yang ada di belakangnya ini, di belakang koma, untuk dijadikan pangkat sebagai basis. Nah, setelahnya kita masukkan di sini 1,675 dikali 10 pangkat. Nah, kita hitung nih yang angka yang berada di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 10 pangkat 11. Jadi angka 167 miliar 500 juta kalau dirubah ke dalam bentuk ilmiah menjadi 1,675 dikali 10 pangkat 11. Nah, sekarang kita telaah untuk contoh yang kedua, yaitu ada 578 miliar 200 juta. Rubahlah ke dalam bentuk ilmiah. Nah, di sini ada kalau kita taruh di sini ditaruh dua angka di depan. Angka pertamanya ada 2, ada 57, sekian. Nah, sekiannya ini kalau kita lihat secara syarat, sedangkan syaratnya tadi kan di sini syarat bilangan sama dengan atau lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan ini kan 57 adalah lebih dari 10. Nah, jadi dari sini saja kita sudah salah dalam menentukan faktor pertamanya. Faktor pertamanya salah. Faktor pertama itu tidak boleh lebih dari 10, tapi boleh kurang dari 10. Dan ini lebih dari 10, jadi ini salah. Yang benar adalah di sini, di mana angka pertamanya hanya 5 saja, 5,782. Dan diikuti dengan jumlah sisa angka yang berada di belakang komanya. Nah, sekarang lanjut. Untuk bilangan antara 0 dan 1, nah ini untuk bilangan dengan angka terkecil 0,000 sekian. Nah, caranya adalah tentukan faktor pertama yang akan menjadi koefisien dengan syarat bilangan sama dengan 0, dengan syarat bilangan sama dengan atau lebih dari 1 dan kurang dari 10. Syarat menentukan angka pertamanya masih sama seperti yang tadi, dengan cara menambahkan koma pada angka pertama yang bukan 0. Ingat, pada angka pertama yang bukan 0.
Karena kan desimal awalnya selalu diawali dengan 0. 0, baru ada nanti angkanya. Kita ambil angka pertama yang bukan 0 untuk dijadikan sebagai angka pertama, untuk dijadikan sebagai faktor yang pertama. Yang kedua, tentukan pangkat dari basis yang akan menjadi faktor kedua. Cara menentukan basisnya adalah dengan menghitung jumlah angka yang terletak di depan koma. Kemudian gunakan pangkat negatif untuk menggeser koma dari kiri ke kanan. Kita lihat contohnya. Di sini ada 0,000000512. Rubahlah ke dalam bentuk ilmiah. Ini kita saking banyaknya nolnya sampai belibet menyebutkan nolnya, menghitung, ketakutan kalau kebanyakan nolnya. Nah, jadi angka ini kita rubah ke dalam bentuk ilmiah. Cara yang pertama tadi kita disuruh menentukan angka yang pertama yang bukan 0. Dari sini, dari sepanjang angka ini, angka pertama yang bukan 0 yaitu 5. Nah, jadi si 5 ini akan menjadi angka pertama untuk faktor yang pertama. 5,12. Sekarang kita hitung pangkat untuk basisnya. Kita hitung berapa angka yang tersisa di depan yang menjadi angka pertama. Angka pertamanya kan 5. Jadi kita hitung angka yang berada di depan si 5 ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Jadi basis pangkat dari basisnya adalah negatif 8. Jadi angka sekian ini kalau dijadikan dalam bentuk ilmiah atau notasi ilmiah adalah 5,12 dikali 10 pangkat negatif 8. Nah, kemudian di sini ada masih sama kayak yang tadi, kita membandingkan cara yang benar dan cara yang salah. Yang perlu diingat adalah angka pertamanya harus bukan 0 dan angka pertama itu nggak boleh lebih dari 1. Nggak boleh lebih dari 10, tapi boleh kurang dari 10. Nah, batasnya angka pertama itu mulai dari 1 sampai 10. Ada cara contoh yang salah dan yang benar. Yang salah di sini karena apa? Karena angka pertamanya adalah lebih dari 10 dan ini adalah penulisannya yang benar. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada 4. Yang pertama ada 155 dikali 10 pangkat 6. Nah, kan tadi perkalian dua faktor, di mana faktor pertamanya antara 1 sampai 10, sedangkan ini kan 155 ini adalah jelas lebih besar dari 10. Jadi 155 ini kita rubah supaya nanti angka pertamanya menjadi kurang dari 10. Nah, caranya 155 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,55 dikali 100 dikali 10 pangkat 6. Menjadi 1,55 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,55 dikali 10 pangkat 8. Kenapa dikali 100? Kenapa dikali 100? Karena kita kan di sini syaratnya angka pertama tidak boleh lebih dari 10. Jadi bagaimana caranya supaya 155 ini bisa kurang dari 10, yaitu dengan cara 155 ini dibagi dengan 100. 155 dibagi dengan 100 menghasilkan 1,55. Intinya kita merubah 155 ini menjadi desimal. Kalau dirubah menjadi desimal kan menjadi 155 dibagi 100. Jadinya 1,55 kita kembalikan menjadi supaya sama seperti 155, berarti 1,55 dikali 100 karena ini tadi di sini dibagi 100, jadi di sini dikali 100 dikali lagi dengan 10 pangkat 6. Nah, kalau misalnya di sini jadinya 1000. Nah, ini kan 100 dikali 100. Kalaunya di sini 1557 misal, berarti nanti di sini dikali 1000. Nah, kalau angkanya di sini bertambah, nanti bertambah juga kelipatan di
1000. Kalau 10.000 sekian, jadi nanti dikali sama 10.000 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua ada 46,78 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, lagi-lagi angka pertamanya dari faktor perkalian yang pertama itu lebih dari 10, yaitu 46. 46 di depan ini kita rubah supaya menjadi kurang dari 10, yaitu dengan cara kita kalikan dengan 10. Nah, 46,78 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 4,678 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, penjelasannya masih sama seperti yang di atas. 46,78 ini kita rubah supaya dia bisa lebih kecil dari 10, yaitu dengan cara 46,78 ini dibagi dengan 10. Jadi di sini dikali 10. Kemudian di sini ada 2.300.000. 2.300.000 ini kita rubah menjadi dalam bentuk ilmiah atau bentuk notasi ilmiah, yaitu dengan cara 2,3. Nah, kita taruh komanya di sini jadi 2,3, lalu kita hitung angka yang ada di belakang koma, yaitu ada 6 angka. Nah, jadi 2,3 kali 10 pangkat 6. Bisa juga dengan 2,3 dikali 1 juta, karena ini adalah 6 angka di belakang koma, ada bisa juga dengan cara seperti ini, yaitu 2,3 dikali 1 juta, di mana 1 juta adalah 10 pangkat 6. Kemudian di sini ada 0,000695. Kita taruh koma di depan angka pertama, yaitu dapat 6,95. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di belakang koma. Kita bagi karena dia pangkatnya negatif. Kita bagi dengan 100.000 sama dengan 6,59 dibagi 100 pangkat 5 sama dengan, ingat aturan perpangkatan dalam pembagian, kalau kita rubah jadi ke perkalian, yang ada jadi penyebutnya nanti naik, pangkatnya berubahnya menjadi negatif, makanya jadi 6,95 dikali pangkat 10 pangkat 5. 6,95 dikali 10 pangkat 5. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Apakah mudah dipahami? Apakah kalian sudah mengerti? Saya harap kalian sudah mengerti karena ini materinya sangat singkat sekali tapi penting untuk dipelajari. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di bab yang baru, yaitu bab mengenai pemfaktoran aljabar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.